Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Aerox 155 terbaru 2023 tipe standar warna hitam silver. Jadi motor ini dibanderol di harga 27.275.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Seperti biasa, yang pertama kita akan bahas dari bagian atas terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna hitam doff ya, berbahan plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian terdapat emblem Blue Core di bagian sisi sebelah kiri. Untuk bagian visornya di sini menggunakan ukuran yang cukup lebar ya, namun tidak terlalu tinggi, dan warna yang digunakan di sini adalah smoke atau gelap, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna chrome, dan tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem ya, yang pemakaiannya cukup simpel. Jadi dia berupa tombol seperti ini, cukup kita pencet. Ini yang akan membantu menghentikan motor kalian ketika kalian berhenti di tanjakan maupun di turunan kawan-kawan. Nah, turun lagi ke bagian bodi depannya. Jadi di bagian dasinya ini full hitam dengan tekstur bintik-bintik ya, bahannya plastik kasar. Kemudian tidak lupa ada logo Yamaha 3D di bagian tengahnya. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya hingga ke bagian bawah sini, ini menggunakan warna hitam glossy. Di hitam glossy terdapat paduan stripping, paduan warna silver, putih dengan biru. Jadi ada tulisan Aerox ya di sini. Kemudian ada strip-strip garis merah. Kemudian ada beberapa motif bintik-bintik. Ini dia di bagian atas, bagian bawah, dan bagian depannya. Kemudian untuk bagian pencahayaan, headlampnya tentunya sudah LED ya, dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya, dan total terdapat 4 klaster. Jadi di bagian sebelah kiri ada 2 klaster, di bagian sebelah kanan ada 2 klaster. Nah, di bagian atasnya terdapat DRL yang terputus. DRL-nya ini warna putih dan bertekstur ya, garis-garis di bagian permukaannya atau bagian luarnya. Nah, ini dia. Ini dari bagian atas ke tengah di sini diputus, kemudian lanjut lagi ke bawah. Nah, desain di bagian depan ya lancip atau runcing ya. Karena memang secara desain dan tampilan ini serba runcing ya untuk Yamaha Aerox terbaru 2023. Nah, sisanya di bagian frame-nya sini ini full plastik kasar ya. Ada motifnya juga di area depan. Kemudian di area sampingnya ini juga ada motif bintik-bintik. Lanjut ke bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya di sini dipadukan dengan silver. Jadi di bagian depan dan bagian samping atasnya ini hitam glossy, sedangkan di area fairingnya ini menggunakan warna silver glossy seperti ini ya, silvernya mengkilap. Kemudian ada balutan stripping bertuliskan Yamaha, kemudian ada background hitam, ada bintik-bintik lagi di sini, dan ada tulisan X seperti ini, paduan warna merah, biru, dan abu-abu. Kemudian untuk sennya posisinya berada di bagian fairingnya. Sayang sekali memang masih bohlam biasa, jadi belum LED ya, dengan motif atau tekstur garis-garis di bagian mikanya yang menambah kesannya semakin sporty juga. Kemudian untuk bagian bawahnya sini ya, hingga ke bagian undercoil ini full silver kawan-kawan, glossy. Kemudian di bagian fairing belakangnya sini ini terdapat seperti layer ya, jadi ada tumpukan ya ke dalam seperti ini, menggunakan warna hitam doff. Jadi paduannya hitam doff. Nah, sisanya di area sini plastik kasar semua, teksturnya bintik-bintik. Turun ke bagian kaki-kaki, untuk suspensi depannya tentunya menggunakan shock teleskopik ya, dengan tabung shock warna hitam doff. Kemudian ada cover seal shock di sini ya, yang akan melindungi seal shocknya dari percikan-percikan kerikil, kemudian batu ataupun pasir. Nah, di bagian fendernya ini menggunakan paduan 2 warna. Jadi untuk bagian tengahnya atau fender utamanya ini menggunakan silver glossy. Di bagian kuping sampingnya dipadukan dengan plastik kasar hitam doff, ada tekstur bintik-bintiknya. Kemudian di bagian velgnya tidak ada warna yang spesial karena ini yang versi standar. Jadi di bagian velgnya di sini menggunakan warna hitam dengan desain velg berbentuk V ya, seperti ini. Kemudian total palangnya ada 6 kawan-kawan. Jadi setiap palangnya ini ada 2 palang. Jadi 3 palang, totalnya ada 6. Kemudian untuk ban depannya menggunakan IRC ya, dengan ukuran 110/80 ring 14. Tentunya sudah menggunakan ban tubeless.
Nah, sekarang kita ke area pengereman. Nah, di bagian pengereman tentunya sudah disc brake, namun disc yang digunakan di sini adalah non wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di sini terdapat grid dan sensor kecepatan. Nah, karena ini yang versi standar, jadi belum tersedia sistem pengereman ABS. Nah, kalipernya menggunakan satu piston saja. Untuk penampakannya full dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Untuk bagian batok kepalanya hingga ke bagian bodi depannya. Jadi secara desain serba runcing dan lancip ya. Ini salah satu motor matic yang dicari oleh masyarakat Indonesia. Karena biasanya masyarakat Indonesia itu suka desain tampilan yang serba runcing dan lancip-lancip seperti Aerox ini. Jadi bodinya serba runcing tapi gambot. Ini menurut saya memang keren dari lahir sih Yamaha Aerox ya. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpit ya. Nah, di bagian kokpit untuk speedometernya sudah full digital dengan desain yang kotak memanjang ke samping seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat beberapa indikator seperti sein kanan kiri. Kemudian di bagian bawahnya ada indikator lampu jarak jauh, ada engine check juga. Kemudian ada logo Yamaha 3D di bagian tengah. Kemudian di bagian speedometernya ini juga bisa terkoneksi ke smartphone ya dengan adanya fitur Y Connected. Ini dia, Yamaha Motorcycle Connected. Jadi bisa menghubungkan HP kalian ke speedometernya. Nanti kalian akan diberitahukan notifikasi kapan harus servis, ganti oli dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian frame sampingnya sini menggunakan hitam glossy. Kemudian di bagian batok belakangnya ini menggunakan plastik kasar. Teksturnya bintik-bintik. Jadi memang untuk Yamaha Aerox sendiri di beberapa plastik kasarnya ini tidak polos melainkan ada teksturnya. Ini dia, bintik-bintik semua ya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada tombol menu di bagian depan. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sein, dan ada klakson. Di sebelah kanan ada starter dan hazard. Belum tersedia triple S, karena ini yang versi standar ya. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboardnya full plastik kasar dengan tekstur bintik-bintik full. Kemudian di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, karena ini yang versi standar ya. Belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian ada tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan tangkinya. Nah, di bagian sebelah kiri ini terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka, di dalamnya ini adalah power charging atau power outlet, namun sayang sekali memang belum tipe USB ya. Jadi kita masih butuh beli adaptor tambahan buat ngecas kawan-kawan. Untuk tangkinya sendiri dia menggunakan dek punggung, jadi tangki depan ya dengan kapasitas 5,5 liter. Jadi memang tidak terlalu besar ya menurut saya untuk ukuran tangkinya, walaupun posisinya sudah di depan. Lanjut kita ke area bawah sini ya. Jadi untuk bagian step floornya dia tidak terdapat posisi selonjoran ya. Jadi hanya posisi biasa, standar. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya anti slip, jadi teksturnya kasar dan ada beberapa garis-garis. Kemudian di area belakang sini juga ada anti slip ya, berupa plastik yang timbul keluar. Ini dia. Kemudian di bagian sini plastik kasar hingga ke bagian dek bawahnya. Nah, di area tengah sini ini cukup menarik menurut saya. Jadi dipadukan dengan warna doff. Jadi jika kita lihat tadi di area depan ya, ini hitamnya glossy, silvernya glossy, sedangkan di area tengah sini menggunakan hitam doff. Nah, hitam doff ya, seperti ini kawan-kawan. Kemudian ada tulisan Aerox menggunakan striping sangat besar ya. Paduan warna putih, biru, ada merahnya juga. Kemudian ada garis-garis merah dan ada bintik-bintik juga di sini ya. Ada banyak motif bintik-bintik ya di bagian depan, tengah, hingga ke bagian belakang sini. Kemudian ada strip ya, berupa strip paduan warna Tosca dengan abu-abu. Ini dia ke bawah seperti ini. Kemudian ada tulisan liquid cool VVA, variable valve actuation di sini kawan-kawan. Untuk bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian untuk area bawah sini ini dipadukan dengan plastik kasar lagi ya. Jadi di area bawah sini hingga ke belakang ini full plastik kasar. Untuk bagian depan ini ada tekstur bintik-bintik, sedangkan di bagian belakang sini polos. Jadi teksturnya kasar seperti kulit jeruk ya, hingga ke bagian fendernya. Untuk bagian fendernya penampakannya seperti ini. Jadi untuk sennya dia menggunakan model yang terpisah dengan stop lampnya. Jadi posisinya berada di bagian fendernya. Fendernya ini gantung ya. Masih bohlam biasa sayang sekali ya. Kemudian terdapat lampu penerangan plat nomor juga yang desainnya nongol keluar. Untuk ukuran fendernya ini sangat luas. Jadi menyesuaikan ukuran bodinya dan cukup panjang. Jadi sudah lebar ya atau luas. Panjang ke bawah jadi setengah rodanya. Di bagian ujungnya terdapat mata kucing juga warna merah. Untuk teksturnya bintik-bintik di area kanan dan kirinya, tengahnya polos. Kemudian di bagian sini ini disediakan seperti coakan ya ke dalam. Ini fungsinya sebagai behel karena memang Aerox ini tidak tersedia behel belakang. Jadi kalian kalau mau geser-geser motor kalian bisa kalian pegang di area sini. Jadi dalamnya ini besi.
tapi di bagian luarnya dibalut dengan cover plastik kawan-kawan. Nah, di bagian bodi belakangnya ini menggunakan warna hitam glossy. Jadi di area tengah sini hitam doff, ke belakang dia hitam glossy. Kemudian ada stripping tulisan Aerox. Jadi di bagian tengah sudah ada tulisan Aerox besar, di belakang ada tulisan Aerox lagi. Warna merah, kemudian background belakangnya hitam dipadukan dengan silver, ada garis-garis merah dan bintik-bintik di depan dan belakangnya. Kemudian di bagian ujung belakangnya sini, nah di sini terdapat logo Yamaha 3D ya, polos di area belakang sini jadi hitam glossy. Kemudian stop lampnya sudah LED kawan-kawan. Nah ini dia. Ini menurut saya yang cukup menarik dari Yamaha Aerox. Jadi dia menggunakan stop lamp yang simple, jadi hanya kotak memanjang seperti ini, yang justru menambah kesannya semakin sporty. Jadi jika kita lihat lebih dekat, di sini terdapat beberapa lekukan ya. Jadi di area belakang sini tidak rata lurus, tapi ada beberapa lekukan. Sporty memang sih. Kemudian ke area joknya ini cukup lebar dan cukup panjang, jadi menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot di area belakang. Jadi jarak antara kanan ke kirinya ini sangat luas menurut saya. Full hitam ya, ada jahitan warna putih yang menambah kesannya sporty juga di bagian depannya sini ya, hingga ke bagian tengah. Kemudian ada tulisan Aerox. Nah di bagian tengah sini, kemudian di sini terdapat seperti gundukan ya, yang memisahkan antara bagian depan dan belakangnya. Untuk kapasitas bagasinya 25 liter, bisa masuk helm full face. Turun kita ya ke sektor mesin, kita ke bagian CVT terlebih dahulu. Jadi untuk bagian CVT-nya ini menggunakan full hitam dibalut dengan cover. Nah ini khas dari Yamaha Aerox dan NMAX. Jadi di bagian cover CVT-nya dia dibalut dengan cover plastik lagi di bagian luarnya. Full hitam, terdapat tulisan Yamaha, desain belakangnya bulat ya, ada tekstur bintik-bintik. Kemudian di bagian filter udaranya desainnya melengkung ke belakang, panjangnya ini melebihi daripada CVT-nya. Jadi dia mundur ke belakang seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk area mesinnya ini sangat terlihat ya. Ini dia untuk bloknya, kemudian untuk posisi engine mountingnya di bawah, jadi akan melindungi mesinnya tentunya ketika terbentur. Kemudian untuk bagian kaki-kaki belakang, di sini suspensinya menggunakan double shock, namun karena ini yang versi standar, jadi belum menggunakan shock tabung ya, dan tidak tersedia adjuster kawan-kawan. Pengereman sayang sekali dari Yamaha Aerox ini masih tromol, mungkin kedepannya akan lebih baik jika menggunakan disc brake ya. Ban belakangnya 140/70 ring 14, sudah tubeless, mereknya IRC kawan-kawan, jadi gambot banget ya bannya depan belakang. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, jadi di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC. Pendinginnya sudah cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter, sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Untuk penampakan dari cover radiatornya seperti ini, jadi cukup robotik ya. Terdapat beberapa lekukan-lekukan, kemudian ada kisi-kisi yang sangat tegas di area tengah sini yang akan memberikan udara atau angin masuk ya ke area radiator untuk pendinginan tentunya. Kemudian untuk cover radiatornya ini juga melindungi hingga ke bagian leheran knalpotnya. Jadi yang di cover tidak hanya di bagian radiator, namun hingga ke bagian leheran knalpot. Dia turun ke bawah seperti ini. Kemudian di area tengah sini juga tidak lupa terdapat karet penahan lumpur ya, yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Namun tidak tersedia hager, jadi tidak ada hager di sini. Kemudian di bagian knalpot full hitam dari bagian leheran hingga ke silencernya. Nah seperti ini. Kemudian dibalut dengan cover muffler juga full hitam, bahannya plastik kasar, ada beberapa tekstur lubang-lubang di area belakang sini. Kemudian di bagian tengahnya polos, untuk depannya ini teksturnya bintik-bintik dan bagian belakangnya. Untuk knalpotnya tidak terdapat end cap, jadi polosan seperti itu ya. Desainnya naik ke atas sehingga menambah kesannya semakin terlihat sporty. Nah, swing armnya di sini dicat menggunakan warna hitam doff, jadi tidak gampang kotor ya. Berbeda dengan yang warna silver biasanya gampang kotor dan gampang terkena noda, sedangkan warna hitam ini lebih tidak gampang terlihat kotor kawan-kawan. Jadi ketika terkena lumpur atau cipratan-cipratan noda, kotoran, dia tidak akan mudah kotor. Nah, penampakannya full ya dari sisi sebelah kanan belakang kurang lebih seperti ini. Jadi memang secara desain saya akui ini memang ganteng dari lahir sih ya. Bodinya gambot tapi desainnya sporty. Ini dia kawan-kawan. Untuk area bodi belakangnya. Nah seperti ini full di area bodi belakang. Kemudian di bagian kaki-kaki belakangnya. Nah ini dia. Kemudian di area tengah ini dipadukan dengan hitam doff. Jadi belakangnya hitam glossy, tengahnya doff, depannya glossy. Paduan hitam dengan silver kawan-kawan. Dan di area sisi sebelah kiri depan, nah kurang lebih seperti ini. Jadi menurut kalian seperti apa seputar Yamaha Aerox 155
standar terbaru 2023 warna hitam silver ini kawan-kawan? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.